Saat ini Italia bisa dibilang cukup kondusif. Beberapa warga sudah mulai menerima bahwa mau tidak mau kita harus turut keputusan pemerintah, dan juga terlihat polisi juga militer turun ke jalan untuk sekedar mengantisipasi, namun tidak ada riots gitu ya. Mereka bisa menerima pada akhirnya. Dan sekarang malah mereka lebih kepada merayakan situasi ini dengan positivisme, dengan cara berpikir positif, karena mereka memahami bahwa langkah pemerintah ini untuk melindungi mereka gitu. Jadi yang sekarang muncul di WhatsApp grup atau di Facebook adalah gerakan sosial untuk saling mensupport satu sama lain, bahwa kita bisa melawan virus COVID-19 ini dengan logis begitu. Selama lockdown tentu saja masyarakat harus tinggal di rumah. Tetapi kami juga diberi kesempatan untuk memperlengkapi diri kami, antara lain boleh membeli logistik atau bekerja, tapi kami harus melengkapi diri dengan surat yang formal. Dan karena kebanyakan kantor, perusahaan, juga sekolah, semuanya lebih memilih untuk melakukan aktivitas secara online, kegiatan di luar bisa sangat kami kurangi, hampir 80%, sehingga dalam seminggu itu mungkin kami hanya keluar 1 atau 2 jam betul-betul untuk kebutuhan spesifik, misalnya membeli kebutuhan logistik, itu pun tidak sampai 2 jam, dan kembali ke rumah. Kemudian juga misalnya kami harus ke farmasi, itu pun tidak sampai 1 jam. Ada saatnya saya keluar untuk mengambil gambar atau foto, itu pun saya batasi sekali karena saya tahu saya juga harus melindungi diri agar tidak terinfeksi. Jadi apa yang bisa kami lakukan sebetulnya untuk kebutuhan primer sudah sufisien, bisa kami lakukan. Kami tidak kelaparan, kami tidak sakit, itu adalah satu yang paling penting, dan itu bisa kami laksanakan gitu. Untuk fasilitas transportasi publik ada, tapi tentu saja dikurangi jadwalnya atau frekuensinya, karena juga penggunanya tidak sebanyak seperti hari-hari pada umumnya. Tapi bukan berarti kami tidak bisa melakukan mobilitas. Itu ada semua, jadwalnya juga ada, semuanya clear dan jelas bahwa angkutan umum tersedia. Tapi kami harus memahami etika yang baru, yaitu memberi jarak 1 meter antara penumpang yang satu dengan yang lain. Jadi kami tidak duduk berdempetan, kami berusaha untuk tidak terlalu dekat. Itulah kenapa juga moda transportasi tidak berkurang banyak, karena tidak bisa memasukkan, atau kapasitasnya tidak bisa seperti normal, karena warga harus duduk berjauhan gitu, berbeda 1 meter. Jadi satu gerbong yang biasanya bisa berisi 50, mungkin saat ini isinya cuma 10 atau 11 orang, karena masing-masing juga duduknya tidak bisa satu baris bersama-sama gitu. Jadi kita benar-benar kontrol juga dari kita ketika kita menggunakan moda transportasi. Kedutaan Indonesia di Roma sangat proaktif juga mencari warga, kemudian juga berkomunikasi dengan warga, bertanya bagaimana situasi dan kondisi kami, dan terutama juga karena jelas di sini pemerintah Italia juga melindungi kami. Jadi secara umum, baik itu dari pemerintah Italia dan pemerintah Indonesia, menurut kami sudah sangat proaktif, dan kami saat ini hanya perlu melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang sudah menyesuaikan kepada peraturan setempat, dan sambil menunggu juga optimis bahwa situasi ini akan segera berakhir ya. Kita berharap demikian.
Pada dasarnya pemerintah Indonesia sudah memberikan bantuan, misalnya memberikan masker serta memberikan disinfektan, tapi karena kami juga di rumah lebih banyak melakukan self karantin, kebutuhan-kebutuhan untuk perlengkapan yang seperti itu tidak begitu kami perlukan juga, dan juga kami menemukan di pasar atau di toko dekat tempat tinggal kami, sehingga sebetulnya kami tidak kesulitan untuk itu. Tapi tentu saja perhatian itu ada dari KBRI dan kami sangat mengapresiasi perhatian tersebut. Saat ini juga kami lebih banyak melakukan menunggu, tetap produktif, bersikap tenang dan dan optimis bahwa ini bisa terlewati. Ini hanya soal waktu saja, dan semakin kita mengurangi penyebaran virus, semakin cepat badai ini berlalu. Harapan saya adalah masyarakat dapat bertenggang rasa dan bertanggung jawab dengan situasinya, terutama untuk upaya menghindari penyebaran dan terinfeksi. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah harap dipertimbangkan masak-masak dan kalau bisa dilaksanakan, karena ini butuh kontribusi semua orang untuk menyelesaikan penyebarannya, menghentikan penyebarannya. Tidak bisa hanya pemerintah saja, tidak bisa hanya warga saja, tidak bisa hanya partai-partai tertentu, tidak bisa. Harus semuanya. Dan juga tidak bisa dilakukan kalau tidak ada data yang valid, yang sesuai dengan situasi real di lapangan. Selama itu belum terkumpul, tidak ada yang bisa dilakukan dengan baik, dengan sesuai kepada akar masalah gitu. Jadi menurut saya semua pihak harus mulai memahami bahwa ini bukan faktor politik, bahwa ini bukan hajat untuk kepentingan orang tertentu. Ini adalah saatnya manusia untuk berpikir secara manusiawi, menyelamatkan, saling menyelamatkan satu sama lain, dan bukan saatnya untuk mencari panggung. Ini adalah masalah kita semua, dan semoga kita sehat semua, apalagi kita tahu bahwa tidak ada satupun imun terhadap sakit ini. Demikian harapan saya untuk masa depan kita semua.